seputar fundamental ekonomi kita. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di 2024 ini kan sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2023 gitu, meskipun masih di atas 5%. Tapi Bapak sendiri menilai seperti apa fundamental kita? Apalagi juga dengan keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan di saat rupiah saat itu relatif cukup tinggi juga di atas 16.000 begitu. Apakah ini menandakan memang sebenarnya kita membutuhkan stimulus, makanya akhirnya Bank Indonesia mengambil keputusan itu? Jadi kalau kita lihat kebijakan BI untuk menurunkan suku bunga sebenarnya tidak serta-merta karena kondisi ekonomi kita melemah signifikan atau itu ya. Tapi itu melainkan lebih langkah strategis yang dilakukan oleh BI dan bersama pemerintah ya untuk mendorong ekonomi menggunakan stimulus baik itu fiskal maupun juga dari segi moneter. Which is kalau kita lihat dampaknya sendiri untuk market seperti yang saya sampaikan tadi harusnya positif dengan stimulus yang diberikan oleh BI baik secara moneter maupun fiskal yang diberikan pemerintah. Dikarenakan kondisi global yang saat ini tidak menentu, agak sulit kita untuk bergantung ekonomi kita untuk lebih dari export base. Nah, jadi dengan fokus pada consumer dan mensupport terhadap consumption domestic consumption, itu saja kebijakan yang menurut saya cukup tepat lah agar kita bisa menjaga growth kita di 2025 ini di level 5%, tetap stable. Bahkan kan kalau kita lihat Pak Prabowo menargetkan growth kita nggak main-main, itu ya 8%. Logically, dengan kondisi seperti itu, dengan kontribusi consumption yang paling signifikan ya dari pie GDP sendiri, nggak heran kalau memang consumption-nya aja yang di-boost ketika ingin mencapai posisi di 8%. Kayak seperti itu. Baik, lalu apakah ini mempengaruhi seperti apa strategi Sinarmas Asset Management untuk melakukan rebalancing portfolio? Ya, jadi kalau kita lihat memang strategi baik itu money market maupun fixed income, kita lebih berfokus pada obligasi jangka pendek atau mungkin money market yang obligasi yang lebih pendek daripada 1 tahun ya. Kenapa? Karena adanya penurunan issuance SRBI. Penurunan issuance SRBI ini memberikan dampak yang cukup multiplier. Tentu, posisi dari bonds market, dari yang sebelumnya masuk ke SRBI, ini mulai pelan-pelan akan masuk ke government bond. Dengan posisi government bond dibeli oleh bond player, yield-nya akan turun, dan bukan nggak mungkin pelonggaran ini juga bisa menurunkan time deposit. Dengan posisi tersebut, seharusnya yield dari obligasi jangka pendek itu akan mengalami penurunan atau bonds-nya akan rally untuk porsi money market dan fixed income. Untuk equity sendiri karena memang kita lihat ya, dalam jangka pendek tentu masih agak volatile, sampai mungkin di second half kita lihat akan lebih favorable. Kita lebih fokus pada saham-saham yang lebih defensif, seperti perbankan, seperti consumer, dan healthcare. Nah, Sinarmas sendiri saat ini juga didukung ya oleh platform AI. Kita memiliki produk bernama Dana Mas Saham, itu memiliki return yang sebenarnya cukup kompetitif. Itu plus 2,4% dibandingkan LQ yang minus 14%. Memang yang menjadi pertanyaan adalah, pembicaraan saat ini adalah, saat dulu blue chip itu menjadi saham-saham yang menjadi favorit. Sekarang justru saham-saham blue chip ya, seperti yang terkandung dalam LQ45, IDX30, itu malah mengalami terjun bebas ya. Itulah yang membuat bahwa tren itu sudah berubah. Dari yang sebelumnya mungkin indexing itu akan menjadi lebih cukup oke, saat ini melakukan tactical atau trading aktif atau mungkin lebih selektif, itu menjadi pilihan yang cukup tepat. That's why kita juga saat ini mengembangkan strategi pengelolaan menggunakan AI, di mana itu pengelolaan secara aktif. Baik, tapi kalau kita melihat IHSG dengan gejolak yang ada, ini sebenarnya kalaupun melemah kemarin juga di 6.900-an begitu. Betul. Apakah Bapak sendiri menilai ini sebenarnya sudah bottom? Ya. Artinya ke depannya mungkin IHSG ini akan terus meningkat begitu? Kita sih melihat bahwa di akhir tahun target IHSG itu di 7.700 sampai dengan 8.000. Nah, dibandingkan peers sebenarnya secara valuasi kita juga cukup murah ya. Kita PI hanya 11-12 kali, bahkan itu termurah dibandingkan dengan negara tetangga. Saya pikir dengan kondisi ya, BI rate akan turun, the Fed juga arahnya akan turun, di tengah fiskal juga akan lebih memboost terhadap domestic consumption, seharusnya ini kan cukup suportif untuk IHSG hingga akhir tahun. Baik, tapi kalau Trump terus memberikan kejutan-kejutan pada pasar begitu, Pak Genta sendiri menilai seberapa kuat IHSG kita untuk tidak longsor di bawah 6.900? Nah, yang memang yang cukup menarik di sini adalah posisi asing di IHSG sudah tidak banyak seperti dulu.
ketika Trump mungkin 1.0 itu posisi foreign investor kita masih cukup heavy ya. Namun setelah terjadinya COVID, itu bahkan posisi foreign sudah digantikan dengan investor domestik. Ini yang membuat market kita sudah tidak terlalu lemah lah posisinya. Begitu juga dengan bonds market. Bonds market posisi foreign investor itu hanya sekitar 14%-an. Jadi ketakutan akan foreign reversal outflow itu lebih kecil kondisinya ketimbang 10 tahun yang lalu. Baik, kalau tadi Pak Gita sampaikan mungkin ekuitas dan juga bond ini baru terlihat akan menjanjikan di semester 2 2025 begitu ya. Tapi di saat ini kita lihat emas justru harganya melonjak dan bahkan sudah menyentuh all time high lagi begitu. Yeah. Apakah ini akan terus berlanjut hingga di semester 1? Kita melihat tren seperti ini mungkin masih berlanjut ketika hingga akhirnya untuk arah kebijakan Trump akan lebih clear dan the Fed juga akan lebih clear. Baik, tadi sudah disebutkan beberapa sektor yang menjadi pilihan untuk rebalancing. Bagaimana untuk sektor komoditas sendiri? Kenapa tidak menjadi pilihan? Nah, sektor komoditas itu memang kita tergantung bagaimana kondisi globalnya. Nah, di tengah Trump itu juga ingin memompa produksi minyak dan bisa berpotensi menurunkan harga minyak. Di tengah juga dia melakukan tarif impor yang cukup tinggi ya ke beberapa negara tujuan ekspor kita. Itu membuat potensi ekspor kita itu bisa melemah. Begitu juga permintaan akan komoditas terhadap global juga akan melemah. Baik, lalu bagaimana untuk komoditas seperti CPO misalnya? Seperti apa potensinya? Nah, posisinya sebenarnya sama, baik itu coal maupun CPO. Nah, mungkin saya agak menarik sedikit adalah posisi dari new DHE itu tentu akan berdampak pada eksportir kita. Di mana memang masih belum jelas bagaimana nanti juknis atau juklaknya. Karena bagaimanapun juga posisi mereka itu tentu harus menjaga likuiditas mereka. Di tengah juga ada kewajiban, mereka juga harus menaruh posisi dolar mereka itulah di sistem Indonesia. Tentu dampak-dampak itu akan cukup berdampak signifikan mungkin untuk coal company, CPO company, terutama mereka yang menghasilkan ekspor yang cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan demand CPO sendiri terhadap dunia? Kembali lagi, jika nanti global growth itu mengalami perlambatan di tengah tarif impor yang diberlakukan oleh Trump, ini bisa berdampak terhadap demand terhadap CPO dan coal itu sendiri.